Who is God according to me, jilid 1. Yesus adalah permata hati yang tidak ternilai. Bacaan firman Tuhan terambil dari Hosea pasal 4 ayat yang ke-6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadikan imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Mengenal Tuhan dengan benar merupakan kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh setiap orang. Penolakan terhadap kenalan akan Tuhan adalah sama halnya dengan menolak terang yang menerangi hidup. Hidup tanpa terang bukan saja sekedar berada dalam kegelapan, tetapi juga membenamkan diri ke dalam kehancuran total. Sebab tanpa Tuhan berarti kita menyerahkan diri kita di bawah kekuasaan setan. Yohanes 10:10 mengatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kehancuran Israel berlimpah dengan susu dan madu bukan karena Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Justru Tuhan senantiasa ada dan hadir di tengah-tengah mereka, yaitu umatnya sebagai Sang Immanuel. Bahkan keberadaan Israel di Kanaan, negeri yang berlimpah dengan susu dan madu, adalah berkat kemurahan Tuhan. Israel yang sebelumnya merupakan sebuah bangsa yang ditindas dan diperbudak selama 400 tahun oleh Fir'aun di Mesir, namun karena kemurahan Tuhan mereka dibebaskan dengan tangannya yang kuat. Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir menuju negeri yang dijanjikannya kepada Abraham, yaitu Kanaan. Celakanya setelah mereka menikmati kenyamanan dan ketentraman, justru melupakan dan menolak Tuhan yang telah mengasihi dan memelihara mereka. Dampak serius dari tindakan mereka yang menolak Tuhan, orang Israel harus membayar harga yang sangat mahal sebagai konsekuensi atas perbuatan mereka. Tangan kasih Tuhan yang menuntun dan menopang serta melindungi Israel dari segala bentuk ancaman, kini justru berbalik menentang mereka, bahkan membinasakan mereka sesuai dengan kebenarannya yang tertulis dalam Ulangan 28 ayat 20. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang engkau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Oleh karena itu, jangan pernah sekali-sekali pun mengecewakan Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan limpah kasih-Nya. Mazmur 138 mengatakan Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah dengan kasih setia. Akan tetapi bila mana dikhianati, niscayalah Tuhan akan membalas orang yang berbuat jahat itu. Keluaran 34:7 mengatakan, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan pada bapa kepada anak-anaknya, dan cucunya kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Oleh karena itu, wariskan warisan yang benar kepada anak cucu kita, yaitu pengenalan dan rasa hormat yang setinggi-tingginya kepada Tuhan, agar kelak mereka dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Bacaan firman Tuhan mengatakan, Mazmur 25 ayat 12-14, sebab siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepada Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saya tutup dengan 3 closing statement. Yang pertama, mari kita bangun pengenalan akan Tuhan secara benar. Jangan pernah menjadikan Yesus hanya sekedar sebuah pengetahuan, tetapi jadikan Dia sebagai pengalaman pribadi. Jangan pernah gagal menghargai dan menghormati Yesus Kristus yang adalah penguasa yang kekal atas segala sesuatu. Closing statement yang terakhir, Tuhan hanya bergaul intim dengan orang yang tahu diri dan tahu bagaimana seharusnya menghormatinya. Tuhan Yesus memberkati.